Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kembali lagi di YouTube Cocoklogi 21. Jadi sebelumnya, insya Allah Cocoklogi nanti akan ada membagi buku dasar-dasar ilmu politik untuk bulan September untuk satu orang pemenang. Oh, Jadi ya, ya, ya. syaratnya itu pertama subscribe channel YouTube ini, yang kedua itu komentar terbaik. Jadi kalau ada komentar terbaik, tapi hanya untuk hari ini, maksudnya konten ini, Ya. ya di konten ini. Kalau yang konten kemarin-kemarin tidak masalah, jadi tetap akan ada konten terus yang akan ada hadiahnya, Berarti seperti nanti itu. ada hadiah khusus yang diberikan sama Ya, yang penonton. tapi buku, Iya. karena kalau uang jangan sampai tidak beli buku tuh, karena mungkin juga semangat memberikan semangat untuk literasi membaca. Oke, mungkin hari ini saya kedatangan tamu spesial. Dia pertama, dia adalah demosioner ketua HMJ Ilmu Politik tahun 2019-2020. Iya, Oke, nanti kita 20. cerita itu. Terus yang kedua, dia juga sekarang di PB Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Tapi saya tidak tahu kalau jabatannya, tapi nanti Iya, kita tanya. nanti kita sebentar diskusikan ya. Iya, nanti kita tanya. Ini mungkin model perkenalan dulu. Jadi beliau namanya Kamal Nyerang, saya biasa panggilnya ketua. Siap. Ketua. Hampir semua orang panggil ketua karena ketua. Masa kali ketua sekarang? Lingkaran tuh semua rata-rata ketua. Iya, jadi satu kali kalau dipanggil nih, nah duduk sama-sama satu kali berteriak. Ketua. Ketua, nah, semua itu. Iya, Nah, iya. mungkin lebih tepatnya nanti dia akan perkenalkan dirinya karena banyak hal-hal yang memang yang ingin saya tanyakan terkait beliau. Dia juga sekarang ada S2 Di UNAS. ya UNAS, Universitas Nasional di Jakarta. Pelanjut ya estafet di Himapol. Insya Allah calon ketua ya boleh sibuk. Nanti banyak orang protes. Nanti banyak orang yang singgung-singgung lagi. Iya, nanti kira-kira mau moton tuh. Nah, oke, pertanyaan pertama saya untuk mungkin saudara Kamal, ketua Kamal dari Jeneponto. Jeneponto. Jeneponto, asli maksudnya asli Jeneponto. Saya asli dan lahir di Jeneponto. Asli orang Ya. tua asli. Kedua orang tua Jeneponto juga semua. Oh, Jeneponto semua. Nah, mungkin ada beberapa hal yang ini selama ini yang menjadi saya pikir terus itu. Ada kata-kata Jeneponto yang selalu saya pikir kalau misalnya orang mana Ki? Orang Jeneponto. Nah, pasti orang yang tahu itu ada bertanya. Ya, maksudnya supaya kita tidak salah tafsir masalah itu. Betul, betul. Ini kata-katanya yang Pembambangan atau lo. Oh iya. Ya ini sering jadi keluar. Ini sering keluar di. Ya kalau orang mana orang Jeneponto, Pak langsung dibilang, ini apa? Pembambangan atau lo. Nah kan ini menjadi pertanyaan karena sempat ada temanku yang ribut gara-gara kata-kata itu. Nah, maksud saya mungkin bisa dijelaskan mengenai arti dari itu Pembambangan atau lo untuk orang Jeneponto. Ya pertama sebelumnya terima kasih banyak ini karena diundang nggak di podcast saat ini Kak. Artinya kan saya juga baru ikut dan tampil hal-hal seperti ini. Oke. Biasanya kita kan kalau diskusi paling diskusi di kayak di bangku-bangku kuliah ataupun di bangku-bangku organisasi. Sekarang justru kita diundang di podcast. Nah, jadi memang ini bahasa podcast ini sekarang kan lagi tren. Ya lama tren. Lagi tren. Kita baru mulai itu. Jadi sebenarnya narasi soal Pembambangan Natolo itu memang selalu ada di ruang lingkup Jeneponto Kak. Jadi kan sebenarnya yang membuat narasi itu orang-orang yang Jeneponto sendiri. Pertama, ini mungkin ya Kak, saya kan tidak bisa juga menafsirkan bahwasanya itu benar atau tidak. Jeneponto ini kan dikenal dengan sirip Napace, atau ada identitas tersendiri yang selalu melekat. Kayak contoh semisal ketika ada masalah yang sifatnya kecil, dia selalu yang pasang badan duluan. Padahal hal-hal ini sebenarnya bisa ditepis, kayak semisal bisa dikomunikasikan, tapi karena apalagi karakter dan mungkin dari latar belakangnya juga yang memang selalu mengedepankan itu, maka ada narasi seperti itu. Tetapi jadi di podcast ini sebenarnya saya juga mau bantah. Maksudnya yang apanya?
ya kata-kata soal itu. Kata-kata itu. Jadi narasi soal Pabambangan Natolo ini memang narasi yang tidak semua orang khususnya di Jeneponto ini mengalami hal demikian. Contoh kecil semisal kita ini orang-orang terdidik. Contoh kalau semisal dikatakan Pabambangan Natolo ini ya sesuatu yang mengkerdilkan kita sebagai orang terdidik, itu yang pertama. Jadi sebenarnya Pabambangan Natolo ini ya kayak semacam apalagi bahasanya, kayak semacam candaan, tetapi karena keseringan disampaikan setiap hari di lingkungan-lingkungan masyarakat, jadi sekarang kayak sesuatu yang melekat ke orang Jeneponto. Padahal tidak semua orang Jeneponto demikian. Demikian ya? Iya. Ya, itu yang, jadi itu ya, itu teman-teman yang sering misalnya ketemu orang Jeneponto terus selalu mengatakan, oh ini Pabambangan Natolo. Karena kan, tapi kan saya waktu kuliah di UI, itu sempat ada dosen yang mengangkat masalahnya, bukan masalah, tapi dia cerita tentang orang Sulawesi yang kesetiaannya tinggi. Dan ternyata orang Sulawesi yang cerita itu adalah orang Jeneponto. Karena katanya kalau orang Jeneponto itu tinggi persaudaraannya. Ini jelaskan sama dosen di sana. Betul. Tinggi rasa persaudaranya dan tinggi rasa terima kasihnya, atau mungkin itu yang disebut Sirna Pace. Jadi waktu itu katanya di Jakarta itu ada orang Jeneponto dipanggil sama orang di sana, dikasih makan. Itu terus ada masalahnya ini orang. Ada masalahnya ini orang. Akhirnya orang ini karena memiliki rasa terima kasih sama orang ini, dia bela sampai mati-matian. Sampai mati-matian. Susah begitu. Mungkin untuk cewek-cewek cari orang Jeneponto, pokoknya mungkin kesetiaannya bisa dijamin lah. Nah, walaupun sebenarnya tidak semua orang Jeneponto juga setia, persoalan perempuan ada juga yang tidak. Tapi saya masuk di bagian yang setia. Ya, ini masuk di bagian setia. Karena si Jomo sampai sekarang kah? Ada Mi? Itu hal privat. Oke, ini privat. Banyak yang bertanya ini loh. Nah, yang ini masalah dari kampung halamannya Pak Ketua kan, masalah Jeneponto. Nah, yang kedua kita masuk yang kita sama. Sama-sama ilmu politik. Ya. Jadi saya sama Pak Ketua ini sama-sama ilmu politik, cuma beda angkatan. Nah, saya agak bisa lah kayak disuruh pusat kalau tidak. Nah, jadi terkait ilmu politik, mungkin saya mau bertanya dulu, kenapa pilih ilmu politik? Kayaknya diskusinya mulai serius ini kan? Ya, maksudnya saya akhirnya Pak Ketua pilih masuk jurusan ilmu politik di UIN misalnya. Jadi pertama sebenarnya begini Kak, saya kan ini angkatan 2014. Kalau secara lulus di SMA, saya pernah daftar di Unhas dengan UNM. Dulu kan kalau kita mungkin kita juga rasakan euforia kampus negeri itu sangat kuat. Apalagi kalau kita bicara di Sulsel ini, kalau bicara Unhas dengan UNM ini dua kampus yang sangat favorit bagi kita orang kampung. Betul. Nah, kan begitu. Saya awalnya daftar di sana, daftar olahraga, tapi tidak lulus. Nah, terus di 2015 saya masuk lagi di daftar lain, tidak lulus lagi. Kemudian saya pernah kuliah di UIT Kak. UIT? Indonesia Timur? Indonesia Timur. Berapa semester di situ? Saya di Indonesia Timur itu 2 semester. Saya ambil FKM. Kesehatan Masyarakat? Kesehatan Masyarakat. Jadi secara jiwa ini, karakter, tidak baku dapat. Makanya di 2016, karena saya punya basic dan jiwa hukum dengan politik, saya daftar duanya, saya lulus di politik. Jadi itu awalnya. Kalau bicara persoalan kenapa bisa di ilmu politik. Jadi awalnya seperti itu Kak. Berarti memang pada dasarnya hampir semua anak politik itu pasti ambil pilihan antara kalau enggak hukum, politik. Karena saya juga sebenarnya diarahkan ambil hukum. Tapi waktu di rumah itu karena bapak itu sarjana hukum, mas kali lihat bukunya. Ini pasal semuanya kita harus hafal pasal-pasal. Baru memang tidak ada target untuk jadi kayak pengacara hakim. Betul. Nah, makanya saya pilih ambil ilmu politik karena memang SMA aku juga IPS. Tapi dulu pertama kali daftar langsung di UIN kali? Atau pernah daftar di kampus lain juga? Kalau saya saya cuma menganggur 1 tahun, baru kuliah. Dulu saya tidak kenal UIN, tidak tahu UIN. Jadi waktu itu saya ikut program Gajah Mada. Programnya gubernur, kita ikut di situ.
terus diperkenalkan ada ilmu politik di UIN. UIN. Tapi saya tidak tahu dulu UIN di mana kampusnya. Jadi saya coba tuh, saya ambil dia pilihan ketiga. Ya. Tapi pilihan pertama itu ilmu politiknya Unhas. Pilihan keduanya itu agrobisnis. Nah, pilihan ketiganya saya ambil ilmu politik UIN. Politik. Dan akhirnya lulus di politik. Ya, lulus di politik UIN. Nah, akhirnya kita sama. Ya, kita ketemu. Walaupun ya, nah seperti itu. Terus akhirnya prosesnya, proses di lembaga tercinta Himapol. Itu melewati, karena sampai sekarang itu saya saya masih bangga dan mungkin masih sering cerita tentang kaderisasinya angkatanku. Himapol, betul ya. Ya, maksudnya saya di kader di Himapol itu belum ada mungkin yang kalah euforianya atau bukan, kalah tersiksanya. Oh, tersiksa. Dikalahkan tersiksanya di antara jadi yang paling kita ingat nih di prosesnya Himapol soal penyiksaannya. Yang pertama. Oh, itu. Ya, karena kenapa saya bilang begitu? Kalau banyak nanti orang cerita tentang bagaimana dia di kaderisasi. Kan tapi kadang-kadang aku pikir, apa jadi kaderisasimu? Ini kan cerita senior kadang-kadang, saya dulu deh. Nah, seperti itu. Berarti siapa yang ketua HMJ waktunya masuk? Jadi saya kan masuk 2016. Saya masuk itu pas ketua himpunannya Kak Rizka. Oh, Rizka 2013. Oh, Rizka 2013. Jadi informasi dia ketua HMJ pertama perempuan. Saya tidak bisa bilang terakhir ya. Karena masih panjang prosesnya. Masih panjang, karena kan setelah itu ada yang maju perempuan 2 tapi tidak lolos. Bukan lolos, tidak dikalah. Dia kalah. Nah, terus dia sekarang caleg di Bulukumba. Partai Nasdem. Termasuk kemarin kan yang ikut berkontestasi di 2014. Siapa itu ya yang perempuan ini? Kak Fitri pernah juga. Di 2014 yang maju calon. Cici. Yang maju calon sebagai ketua HMJ itu yang perempuan. Dua. Ada Cici. Oh, sama Alifa. Ya. Nah, itu yang maju. Ya, maju calon di 2014 ya. Nah, terus akhirnya melalui proses lah kan. Nah, ini kan melalui proses masuk di basic itu ikut basic kapan? Jadi begini, kalau ikut basicnya di himpunan mahasiswa Islam. Jadi sebenarnya memang keren ini proses perjalananku saya di dunia kampus kan. Jadi saya di basic di HMI itu, saya sebenarnya sudah basic sebelum masuk di UIN. Jadi begitu. Wajar. Jadi saya basic kemarin itu pada saat saya kuliah di UIT. Jadi saya sudah basic training di sana, terus masuk di UIN itu tinggal ambil surat rekomendasi. Tapi itu lama prosesnya. Proses pemindahannya? Iya, jadi di HMI kan ada namanya ambil surat rekomendasi untuk pindah. Jadi saya aktif sebenarnya di HMI itu di sekitar semester 3 baru aktif. Jadi awal itu saya murni prosesnya itu di luar. Ada lembaga ekstra juga, tapi dia non HMI. Saya lebih aktif di sana awalnya. Tapi masuk sekitar semester 3 ya baru berproses sampai sekarang di HMI. Oh iya. Kalau saya sebenarnya apa ya? Kan kita beda warna kan? Iya, betul. Cuma saya tidak bisa kayak ini sekali sama HMI. Walaupun saya mungkin saya minta maaf untuk senior-senior HMI Suludin yang politik 2011. Karena mungkin sering banyak masalah aku sama biasa lah dinamika ya. Sama senior-senior yang 2011 di HMI. Cuma kan saya sebenarnya waktu Opak dulu namanya saya. Yang ospek apakah? Yang PBAK. Sekarang kan PBAK. Ya dulu mungkin banyak teman-teman, karena saya PMI, beliau HMI, jadi maksudnya ya itu pas di kampus hal-hal dinamika terjadi hal biasa. Seringlah terjadi di dunia kampus. Akhirnya kan kita sama-sama juga di Jakarta, walaupun hanya beberapa bulan kita ketemu. Ya betul kan. Saya dulu sebelum masuk di UIN, karena sudah ditahu bilang lulus di ilmu politik, jadi saya waktu itu ada pengurus HMI Pinrang itu kasih saya bacaan tentang HMI, bacaan yang 5 dimensinya apa semua. Terus saya keterakan, saya ketemu dengan Bang Sapri, itu ketua HMI cabang Tarakan, itu sepupu 2 kaliku. Ini janganku ya. Ternyata memang saya sedikit potong tadi, jadi ternyata Pak lingkaran keluarganya kita ini
kebanyakan lingkaran dari HMI. Ya, kalau keluarga saya banyak HMI. Kalau tidak salah kemarin ada juga yang cerita kalau bapak saya sendiri itu alumni HMI. Maksudnya alumni, ya ada alumni ya HMI. Iya, kami ya. Dia karena saya pernah lihat ini proposal di rumah. Ya. Proposal HMI. Kegiatan HMI. Iya, HMI. Dan dia dipanggil ke Kanda kan sama junior. Itu saya dengar. Karena waktu itu waktu saya maba itu kan Kak Galib sama Kak Wamil yang cerita perkenalan organisasi. Kan saya di belakang berteriak hidup HMI. Kenapa saya masuk di PMI? Jadi saya masuk di PMI itu karena saya diajak sama Kak Haryanto Barodin Soka. Nah terus waktu itu kan kita tidak tahu kan, saya tidak tahu itu HMI PMI. Jadi saya cek di apa? Di Facebook dulu. Saya tulis PMI itu apa, HMI apa. Jadi kita saya tidak membandingkan, tapi pikiranku sama saja. Iya, betul. Ya kan, dan saya tidak akan berpikir waktu itu akan ada namanya dinamika politik terkait misalnya pemilihan ataupun perebutan kader. Karena kan kita kalau baru kan apa kita tahu. Jelas kita masuk saja kampus. Jadi saya waktu itu diajak Mapaba. Saya sempat telepon bapakku. Saya ikut Mapaba di PMI. Waktu itu seandainya bapak itu orang tua bilang pulang, saya pulang. Tapi waktu itu orang tua bilang lanjut. Lanjut. Jadi saya lanjut aja. Seperti itu. Berarti begitu proses perjalanannya kenapa sampai masuk di PMI Kak ya? Iya, makanya saya ya sudah berproses di situ saja. Maksudnya begitu. Walaupun nanti saya dimarahi sama yang kasih ke yang anunya materi-materinya HMI. Nah, itu sejarahnya HMI dan sebagainya kan saya dimarahi sama dia karena betul. Waktu itu dia lihat fotoku angkat bendera PMI. Ya itulah dia mau media apa tuh? Proses perjalanan dalam organisasi kan begitu. Tapi berarti memang lebih dulu masuk di HMI, baru ikut kaderisasinya Himapol. Kalau secara kaderisasi ya saya lebih dulu masuk di basic training, baru di kader di Himapol. Tapi kemarin kan waktu saya masuk di Himapol itu belum kental warna saya. Ya belum kelihatan. Belum kelihatan karena kan proses maba ini kan kita belum tahu apa-apa walaupun sebenarnya saya pernah kuliah di UIT, tapi karena kampus baru lagi otomatis kita baru berinteraksi lagi dengan orang-orang baru. Berarti pernah dicat sama anak PMI, ayo masuk PMI? Jadi ada cerita lucu sebenarnya ini Kak. Jadi waktu saya semester 1 itu almarhum. Almarhum Sira. Jadi pada saat itu saya kan lagi di ruangan. Setelah itu kan setelah jadwal kuliah masuk teman-teman sahabat-sahabat PMI masuk di kelas. Nah tiba-tiba itu yang apalagi namanya tuh kalau lagi menjelaskan yang mau merekrut. Ternyata di sosialisasi. Ternyata di sosialisasi itu ada Kak Sira, termasuk Mantum Hainyu juga Kak Tri. Nah dari situ saya dilihat sama beliau, sama almarhum. Satu kampung kan? Dia Bantaeng sebenarnya, tapi saya udah kenal di luar, udah kenal sama dia. Terus saya bilang, saya juga Kak mau masuk di PMI. Dia bilang, kau sudah di basic di luar. Jadi memang, berarti memang masih dia bilang kau sudah di basic. Tidak usah lagi masuk sini, begitu. Karena memang ada beberapa, termasuk seniormu Yusuf. Dia kan sering ada angkatanku yang sering ajak dia ikut Mapaba. Tapi saya, tanyai. Kalau sudah diajak masuk PMI, saya tanya lagi Yusuf, kau Dek, kalau kau kuliah di Mapaba, kemungkinan besar saya suruh pulang. Bukan saya tidak mau dia masuk PMI. Cuma waktu saya bilang sama Yusuf, kau Dek prospekmu di HMI sudah bagus. Toh tinggal kau lanjut di situ, perjuangannya prosesnya, kau sudah bagus di prosesmu di situ. Maksudnya kalau kau pindah lagi, kau akan mulai dari nol lagi. Jadi bagus kalau di situ sudah berproses ya lanjut saja tuh. Seperti itu kalau di HMI. Nah, terus kalau inspirasinya menjadi ketua Himapol. Nah, jadi kan ini kalau saya cerita tentang Himapol, kau terpilih kan sebenarnya menarik bagi saya. Karena jadi bagaimana itu yang jujur informasi yang kita tahu? Jujur saya kalah ya. Kalah Kak. Saya dikalah sama timnya beliau. Saya tidak tahu, tapi saya dapat informasi kalau yang main di timnya beliau itu Aib Liwang. Salah satunya saya nggak tahu. Coba dikonfirmasi langsung. Nanti kita konfirmasi. Tapi yang saya dengar kabar begitu. Mungkin memang teman-teman HMI main, kelas. Tapi ini kan masalahnya waktu itu memang ada di ilmu politik ada kayak perpecahan lah.
minta maaf ya penonton, tidak banyak yang bisa kita ungkap. Banyak pemain ada hal privat memang ya, yang harus disembunyikan. Iya, iya. Nah, yang saya tahu waktu itu kan 3 calon ya. Iya. 3 calon. Saya, kita, Indar, sama Pari. sama Pari, sama-sama ini kita sama-sama dari Haimi berdua. Iya. Terus sama-sama dari Jeneponto. Jeneponto. Ini dari Bone. Ya. Pari. Terus dari PMI. Nah, sebenarnya kan kalau penyampaian permohonan maaf saya sebenarnya yang paling besar itu ya sama Pari. Ya. Kenapa? Karena apa ya? Tidak ini. Waktu itu saya dikasih pekerjaan itu 3 hari terakhir. Ya. Maksudku saya kan saya bukan sudah yang punya Himapol, Pak. Terus sampai sekarang kita tidak bisa apa-apa di Himapol. Nah, itu. Jadi ya pokoknya akhirnya prosesnya seperti itu. Yang kasih kakek kan beda 1 suara. Iya. Toh? Nah, beda 1 suara antara kita sama Indar. Iya, iya. Yang saya dengar ya. Kalau untuk suaranya saya gak lupa juga kan. Soalnya berapa tahun lalu itu. Ya. Tapi yang jelas suaranya Fahri itu ke Indar. Ya, kan ya, saya bawa itu. Ya. Maksudnya kalau kita proses mengingat kembali, ya, itu agak-agak lama menjadi. Cocok nih, maksudnya kalau aku ingat itu waktu itu saya cuma tanya sama timnya Indar. Ya. Berapa suara membutuh? Toh? Supaya kau bisa menang. Dia bilang 2. Ya kan? Jadi saya kasih suara 2. Oh iya. Ya. Jadi ini sudah lihat nanti yang ada. Tidak apa-apa karena memang saksi. Kalau mereka bertanya kok bisa? Ya begitu. Ya, betul, saya kasih suara 2 karena waktu itu ada 2 suaranya anak PMI. Jadi kalau misalnya Nanda kasih nurku, kau paling begini-begini, tidak masalah. Ini dinamika yang kita harus perjuangkan karena pokoknya adalah permasalahan di internalnya PMI waktu itu. Yang tidak bisa cerita. Ya jadi proses politik kan begitu. Ya, ada yang kadang kita harus bangun koalisi dengan siapa. Ya begitu toh. Iya. Ada apa hal yang tidak bisa cerita di masalah di PMI gitu. Jadi ya saya bilang 2, saya kasih suara 2. Nah, saya sudah berpikiran yang menang. Ya. Karena kan mereka bilang menang. Mereka senang duluan di kantin, Pak. Ternyata kalah 1 suara. Langsung pulang. Bilang kata cocok, saya tanya itu yang kerja bilang cocok mencari itu Pak. Masa dikalah Ki? Saya ini malu karena melipat kalah. Betul. Orang kan melipat menang. Toh? Ini melipat kalah. Sudah pulang Kak. Pak, itu masalah di HMJ. Tapi memang ada waktu di HMJ waktu kita jadi ketua HMJ permasalahan apa yang paling susah diurus? Jadi saya begini sebenarnya. Jadi satu kesyukuran itu waktu saya terpilih di himpunan. Jadi teman-teman di luar itu yang justru artinya lawan-lawan politik kalau dalam tanda kutip ya, tapi bukan komunikasi berjalan. Saya panggil semua, saya rangkul semua, termasuk Fahri kan saya kasih jadi ketua bidang. Ya, sebelum dia jadi ketua Semayu. Ketua Semayu. Jadi saya pikir pada saat saya kemarin menjabat, kalau bicara persoalan apa sih kesusahan yang saya alami, tidak ada. Cuman karena persoalannya kita ini dalam ruang lingkup ilmu politik UIN, dinamikanya saja yang agak sedikit menarik. Karena kan saya ingat itu masih sering ke komunikasi. Iya, betul. Terkait yang ribut dalam grup. Iya. Bahas. Jadi ada RT-nya. Iya. Pokoknya kan itu sering terjadi. Iya, masih sering kita masih sering komunikasi waktu itu membahas misalnya ada RT-nya lah. Iya. Masalah lambangnya lah. Iya. Logonya apa semua kan itu masih. Kan sebenarnya kalau bahas Ki Himapol ini kan masih perdebatan. Iya. Tapi sebenarnya itu Pak, pada saat saya di himpunan kemarin, menjabat itu, memang jujur tidak 100% yang kupikir itu. Iya. Jadi awal kepengurusan itu yang saya pikir satu ini persoalan perjuangan Visipol. Iya. Makanya saya juga jujur termasuk gagal juga kurasa dalam menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan. Untuk ini ya Visipolnya. Ya, terkhusus Visipol. Kan memang ini ya, kalau membahas Visipol kan memang kalau saya dengar terlalu banyak pintu yang mau dilewati untuk bentuk itu Visipol. Ya. Makanya kan sempat kita pas di Jakarta ketemu sama Pak Kajur. Ya, kan Pak Kajur ketemu di sana. Iya, ada Pak Kajur. Bulan 10 diganti beliau jadi saya enggak tahu siapa Kajur baru. Penggantinya ya. Saya enggak tahu. Nah, itu kan berjalan toh. Nah, kita ketemu melihat oh ternyata seperti ini prosesnya, kita lihat perjuangannya Pak Sarul Karim di sana dan bagaimana. Nah memang yang membuat kita bingung adalah kenapa hanya waktu itu anak ilmu politik yang gerak. Ya seperti itu.
mungkin perbedaannya dengan ekonomi waktu itu karena mereka serentak memang goyang sama-sama. Jadi memang ini menarik ini sebenarnya Visipol di UIN. Jadi kalau saya lihat dari kemarin ini, mulai dari khususnya waktu saya menjabat, jadi rasa kepemilikan soal Visipol ini kayak semacam hanya ilmu politik yang mau menginginkan Visipol. Makanya kayak semisal jurusan lain, justru dia kayak acu tak acu, karena dia berpikir mungkin ya apa efeknya ke saya kalau semisal ada Visipol, atau apa efeknya ke jurusannya mereka. Betul. Padahal kan sebenarnya kalau hadirnya Visipol nanti ini ya bukan hanya ilmu politik yang akan rasakan makanya kan itu beda-beda persepsinya orang. Betul. Cuma kan akhirnya ini jujur ya, saya sudah kan ketua rayon yang baru di rayon di Suluding ini kan ilmu politik. Saya tidak tahu kalau Hemi yang baru terpilih sekarang ilmu politik juga. Ilmu politik juga. Nah, saya ingat waktu ada ketua HMJ. Jadi tidak perlu saya sebut namanya kan ini agak-agak bermasalah. Nah, waktu ketua HMJ itu sambutan, dia mengatakan bahwasanya tidak boleh ada ekstra. Selama saya menjabat, paling tidak ekstra kita akan jauhkan dan hanya satu lembaga yaitu Himapol. Itu sambutannya beliau. Saya ada di bawah. Nah, waktu itu tidak ada senior yang sambutan. Maksudnya tidak ada senior selain saya dalam situ. Akhirnya saya yang naik untuk sambutan. Nah, waktu itu bahasaku begini. Tidak tepat rasanya ketika semua lembaga ekstra itu harus dihilangkan. Ya, betul. Karena bagi saya eksistensi dari lembaga ekstra inilah yang membuat ilmu politik itu besar. Karena kan kalau sejarah ya, pertarungan ekstra inilah yang membuat ilmu politik itu bergensi. Apalagi kalau kita dalam kultur UIN. Ya, begitu maksud saya. Kan memang sempat. Ya gini, mungkin teman-teman tidak tahu di Himapol bahwasanya waktu tahun saya lupa 2000 tahun berapa Sultan jadi ketua komisariat. Dia 17-18 kalau tidak salah. Ya, waktu setelah pemilihan HMJ, Sultan jadi ketua komisariat, Nah, seharusnya teman-teman perlu ingat di ilmu politik ini yang di UIN bahwasanya waktu itu 4 lembaga ekstra besar semua diketuai oleh anak ilmu politik. Untuk Usuluddin ya. Nah, waktu itu kan Andi Sultan jadi ada Andinya juga kalau Sultan di atas. Tidak ada ya, Sultan saja. Di mana? Sultan ketua komisariat. Enggak, Sultan saja. Ya, Sultan jadi ketua komisariat di Haimi. Terus Urwah Rahmadi, Icua yang sekarang ketua cabang, itu menjadi ketua rayon PMI, Suludin. Terus ada namanya angkatan 14 juga, saya lupa namanya, tapi dia menjadi ketua kami. Yang di Jakarta juga sekarang. Oh, Sidik. Ya, Sidik. Dia menjadi ketua kami. UIN, komisariat UIN tapi. Karena waktu itu katanya saya tanya kenapa tidak pasang Suludin, Dek? Karena katanya belum ada untuk per fakultas, cuma ada komisariat UIN. Nah, setelah itu ada angkatan 2015 namanya Ajib Nur, itu menjadi ketua IMM. Untuk komisariat atau apa? Tapi Suludin. Maksudnya waktu itu semua ilmu politik itu jadi. Dalam artian tidak bisa kita serta-merta untuk menghilangkan semua ini. Ini kan kita ada kalanya kalau politik kita bisa turun ke bawah. Betul. Untuk lokal, maju caleg. Ada juga bisa kita naik ke atas, level nasional. Sedangkan Himapol, ini saya rasa walaupun ada HI ya, Himapol Indonesia, tapi tidak bisa terlalu mengantarkan kita naik ke untuk level nasional. Betul ya. Mungkin seperti sekarang yang ketua rasa ini sebagai pengurus PBH ini. Betul. Dan teman-teman di politik juga kan ada 3 orang jadi pengurus PBPMI. Ada Fatullah Sahrul, ada Haryanto Jack, ada Nurul Kasmin. Nah, itu kan semua dari ilmu politik. Maksud saya nanti ini Pak, mereka lagi seniorku di PMI karena kira-kira lagi sektor khusus. Cuma tidak, maksud saya dengan adanya lembaga-lembaga ekstra ini harusnya bisa dikonsiderasikan atau dirangkul untuk misalnya demo fakultas pembentukan Visipol seperti itu. Jadi memang Kak, apalagi jadi khusus kita di ilmu politik ini kan ukurannya sekarang di jurusan itu kan masuk lebih berapa tahun nih sekarang ilmu politik? 13 tahun. 12, 13. Setahu saya itu politik angkatan pertamanya 2008. Berarti kalau itu kan dari sekarang ya lebih 10 tahun lah.
Ya, sudah lewati 1 dekade. Artinya kalau semisal yang kita sampaikan tadi sudah banyak yang jadi, memang seharusnya begitu. Ya, harusnya. Seharusnya banyak yang bertarung di kancah nasional maupun di kancah lokal. Ya, tapi memang pada dasarnya banyak ya alumni politik yang sukses di luar. Adalah masih. Jadi banyak sebenarnya ada alumni politik sukses di luar, termasuk ada yang baru-baru dilantik jadi PAW di Takalar, jadi anggota dewan. Terus ada senior di Bulukumba jadi komisioner ya. Komisioner KPU. Terus apa lagi? Ada yang jadi pengusaha. Ada jadi pengusaha, ada jadi kawawan, jadi Pak Desa. Kepala desa ya. Ada juga staf di DPD. Di Lakbar. Di Lakbar. Sudah jadi staf ahli. Ada di Kemendes juga. Ada jadi Kemendes. Itu sebenarnya kan ukuran besarnya. Nah, cuma yang bermasalah bagi kita ini, sebenarnya banyak mau dibahas, tapi kan waktu juga. Tapi ada ini. Bukan bahas itu, tapi takut Kak. Tunggu dulu. Kasih dulu mental. Adalah teman-teman yang sudah S2. Banyak teman-teman yang sudah S2 ataupun lagi S2 ini samar nerasa pas S1. Mau kemana kita setelah ini? Iya, betul. Nah, terkait hal itu kan ada agak bermasalah di ini. Di apa? Bukan bermasalah ya, tapi mungkin memang kita sebagai alumni belum sadarkan diri. Saya tidak mau. Artinya begini, memang harus ada yang dievaluasi. Karena kan rata-rata kita yang justru yang dari alumni ilmu politik, setelah dari situ memang jujur kita nggak tahu mau jadi apa. Iya, betul. Jadi kalau semisal kita tidak lanjut S2 ya ujungnya kita pulang kampung. Kalaupun semisal kita tidak dapat kerja di Makassar. Nah, makanya maksud saya waktu ini ya saya mau bahas, cuma takutnya ribut lagi. Tapi kan hal biasa sebenarnya kalau ribut lagi. Ini kan masalah IKA Himapol. Kan belum selesai ini IKA Himapol dibahas. Ya, masuk pengurus? Saya belum masuk pengurus. Saya juga tidak masuk pengurus. Jangan sampai setelah kita buat podcast ini ya tiba-tiba kita dipanggil untuk jadi pengurus. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa sebenarnya kalau ya mungkin kita bisa menyuarakan ini ya. Ya, untuk Pak Ketua untuk Pak Ketua ya mungkin kita akan memberikan pembahasan. Tadi kan memang banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya tidak ada urusan dengan pemilihan ketua. Ketuanya siapa? Maksudnya saya tidak peduli ketua Himapol siapa. Tapi paling tidak ada yang dibahas mengenai misalnya berapa lama masa jabatannya dan bagaimana sistem pemilihannya. Dan siapa-siapa saja yang berhak masuk dalam kepengurusan IKA Himapol itu. IKA Himapol itu seperti itu. Jadi hanya itu sebenarnya kalau yang dari kami ini yang biasa ribut di grup masalah IKA hanya meminta hal itu. Misalnya mungkin Pak Ketua sekarang masih mau maju kan, kita kan bisa jadi masih memilih beliau. Cuma kalau misalnya tapi ada rentetan misalnya kapan apa masa jabatannya berapa lama supaya ada seremonial juga kita ketemu sama senior lain, dan junior yang sudah selesai. Karena memang sudah lama ini kita tidak silaturahmi dengan senior apalagi kan senior yang sudah kerja sekarang. Betul. Senior yang mulai dari 2008 sampai 2014 kan sudah lama kita tidak komunikasi, tidak ketemu-ketemu. Ya, itu maksud saya. Makanya mungkin di arena-arena pertarungan memang bisa kita ketemu lagi. Atau mungkin tapi dengan konteks yang pasti tidak sama dengan konteks pas kita S1 pemilihan ketua HMJ dengan kita pemilihan ketua IKA. Mungkin konteksnya agak lebih elegan lah. Kalau waktu S1 kan kalau semisal kita berpolitik di kampus ya pasti bawaannya baperan. Gerbong siapa yang ini, yang satu gerbong siapa. Tapi kan kalau skalanya sudah IKA begini kan ya setidaknya politik untuk membangun jurusan. Ya, betul itu tujuannya. Ya. Tapi kalau saya kantongin nama calon. Saya kantongin nama calon. Ada perintah toh dari atas ada nama calon saya kantongi. Nanti saya setelah ini ditutup nanti saya jadi nanti pembahasannya agak privat Kak. Pembahasan itu privat supaya besok saya ada jam dulu tahu kan. Kalau ditanya ada nonton itu bertanya-tanya belum masanya dia memilih di situ. Saya mau dulu. Jadi harus kita sampaikan ke adik-adik. Jadi yang berperan penting nanti pada saat IKA ya alumni. Makanya harus cepat selesai. Supaya bisa memilih 2 kali karena aku tahu pemilihanmu hanya 2 orang memilih di kelas. Kalau di IKA tidak mungkin juga 2 orang. Betul. Perangkatan 2 parah sekali ini IKA kalau mau kasih memilih perangkatan 2. Ya harusnya semua. Nah, setelah itu selesai langsung ambil S2. Iya, jadi saya selesai tahun lalu September bulan 9. Oktober saya langsung
ke Jakarta ambil S2. Jadi saya belum wisuda, sudah ada pengumumanku keluar lulusan S2 aku. Makanya pada saat tahun lalu itu sudah kuliah 2 minggu, saya masih di Makassar karena nunggu wisuda, jadwal wisuda. Tapi paling tidak kita ketemu dosen yang sama. Iya. Pak Maswadi Raub. Salam Pak Maswadi Raub. Salam Pak Maswadi Raub. Jadi kalau teman-teman yang nanti memenangkan buku dasar-dasar ilmu politik, di situ ada tulisannya ketua redaksi. Redaksi ya. Redaksi ketua Prof Maswadi Raub. Nah itu dosen saya di UI. Itu ayahanda kita bersama. Iya. Itu dosen. Pokoknya Pak semoga sehat terus. Kalau dia mengajar tidak ada istilah lobby atau apa yang jelas. Tidak ada ampun. Pertanyaan jelas harus jawaban jelas. Nah, beliau seperti itu. Nah, terus bagaimana akhirnya kau jadi PB HMI? Nah, jadi ini sebenarnya saya jadi masuk di kepengurusan PB sama dengan waktu saya jadi ketua himpunan di jurusan. Jadi semua serba tidak direncanakan. Iya. Jadi saya kadang berpikir begini, Kak. Jadi saya berterima kasih sekali sama Tuhan karena kadang yang tidak saya rencanakan justru itu yang saya dapatkan. Itu naik. Salah satu contoh kecil ini soal itu. Jadi saya masuk Jakarta ini justru berpikir hanya fokus untuk lanjut S2. Iya. Kalaupun nanti ada kegiatan lain atau proses lain, ya itu saya anggap bukan sesuatu yang prioritas. Iya. Jadi saya masuk kemarin di resapel ketiga PB HMI. Ya karena banyak resapel ya. Iya. Ya, teman saya Nova. Oh, itu kena resapel juga. Kalau dia bilang dia keluar sendiri. Jadi HMI memang begitu. Ya. Jadi siapa yang ceritanya kuat dalam bikingan ya, dia bisa bertahan ya. Nah, karena saya punya teman sekretaris 1. Saya tidak tahu sekarang masih pengurus atau tidak. Itu Marlan di Pantrilase. Nah, dia waktu itu saya tahu dia sekretaris 1. Wakil sekretaris ya 1 ya. Iya. Saya kan banyak sekali saya lihat pengurus di PB HMI. Dia kan kalau struktural PB HMI itu mulai dari ketua umum, sekjen, bendum, wasekjen, ketua bidang, wasekjen, wabendum dan seterusnya. Sampai turun ke departemen. Kalau dia wasekjen waktu itu, kalau tidak salah. Tapi namanya paling di atas namanya. Oh iya. Berarti dia wasekjen. Ya. Terus kalau saya bukan tidak dipanggil di PB ya. PB PMI saya tidak dipanggil, cuma waktu itu bukan saya bilang kok bisa dipanggil, tidak ya, maksudnya kita kan mau, siapa tidak mau jadi pengurus PB? Iya betul. Ini apalagi dalam nuansa nasional ini. Iya, nuansa nasional. Kan saya ini baru-baru foto sama Jokowi kan. Iya. Suatu kebanggaan juga ya betul. PB bisa foto sama Jokowi. Tapi saya waktu itu ada gejolak di dalam, saya tidak ambil. Ada gejolak untuk jadi pengurus PB, tapi ada permasalahan terkait rekomendasi dari cabang. Tuh, karena waktu itu ada yang ribut. Ada 2 orang mau. Ini isunya ada orang 2 mau jadi pengurus PB. Tapi saya di Jakarta. Ya kan? Nah, saya menelpon. Waktu itu saya bilang daripada saya yang dikasih, tuh lebih baik salah satunya mereka. Supaya tidak ribut. Maksud saya seperti itu. Betul ya. Jadi ini untuk menghindari narasi-narasi yang sifatnya ribut begitu ya? Iya. Saya bilang itu mau naik 2 tuh. Kan misalnya 1 mami jatah, 2 jatah misalnya. Tapi misalnya mau dikasih 1, tapi saya bilang lebih baik daripada ribut. Saya tidak usah. Itu. Yang kedua juga ada perintah dari Don. Nah, katanya tidak usah jadi pengurus. Iya betul. Saya siap. Saya perintah saja. Kita laksanakan saya sebagai junior. Ya, tapi itu agak menguntungkan bagi saya untuk ternyata tidak terlalu untuk masuk misalnya pengurus PB. Ada juga saya bisa selesaikan S2 aku dengan cepat. Jadi rencana tetap berproses di Makassar kayak setelah dari Jakarta. Ya kalau mengabdi di kampus dulu. Ya kalau saya untuk sementara itu mengabdi untuk di kampus karena kan apa ya, saya sementara kalau saya pribadi tuh bikin kelas-kelas kecil untuk adik-adik yang mau belajar. Bagus. Saya bikin kelas belajar untuk misalnya membangkitkan pemateri. Maksudnya kita kayaknya yang saya lihat di setiap pertemuan dialog, pertemuan pemateri,
saya lihat hampir semua senior tua. Ya, betul. Saya tidak tahu kenapa tidak ada generasi muda yang seharusnya bicara di depan umum ya. Ya, makanya untuk itu saya melakukan apa itu bikin kayak kelas-kelas kecil, kayak termasuk yang hal-hal yang sekarang kita bikin. Nah, kalau gitu ini kalau pakai tua ini bagaimana? Setelah dari Jakarta? Kalau ditanya, jadi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang sering sekali saya dapat. Ya. Jadi pertanyaan selalu muncul itu, Mal, kalau semisal setelah kau S2 kau mau kemana? Ya. Nah, kalau saya secara pribadi, keinginan saya masih ingin bertahan di sana. Tapi kan rezeki nggak kita tahu. Ya. Tapi kalau secara pribadinya ya, semoga prosesnya panjang di sana. Karena saya pikir juga kita backgroundnya ilmu politik ini ya, kalau kita jauh dari akses kekuasaan atau akses pemerintah ya pasti informasinya juga akan lambat. Iya, cocok memang. Ya, makanya sebenarnya saya antara menyesal dan tidak menyesal tinggal ke Jakarta. Iya. Seperti itu. Cuma kan saya mau mencari pengalaman kerja. Ya, betul. Tapi saya maunya bukan kerja di bagian-bagian yang ini. Maunya saya pengalaman kerja saya di mengajar. Memang jadi akademisi ya? Nggak ada, saya jujur ya. Oh iya. Tidak ada cita-cita akademisi. Jangan sampai kita bilang kita terjebak jadi dosen. Atau Honda ya. Terpaksa. Udah dikasih otak kuliah. Nah, maksudnya seperti ini, bukan terpaksa juga. Maksudnya begini, kalau saya jadi dosen ini, karena saya sudah S2. Jadi minimal saya itu dapat pengalaman untuk implementasikan ilmuku selama saya S2. Nah, itu yang akhirnya kenapa saya ambil ini dosen. Walaupun saya ini tidak terlalu jarang saya bawa materi. Jarang bawa materi. Tapi ada akses masuk dosen. Kan banyak orang tidak percaya kalau saya kita jadi dosen. Maksudnya ada yang bilang apa mengajarkan gitu. Ya junior-juniornya itu di dalam. Iya, cuma kan setiap orang beda metodenya, metode belajar, metode diskusi. Ya betul. Cuma kan saya jujur ya, mungkin nanti kalau kembali ke sini, jadi dosen juga di UIN, mungkin kita akan sama-sama misalnya nanti kalau misalnya ada MPC Pol dan Besarmi ini, dan mungkin kelasnya ilmu politik dibuka lebih banyak, bisa jadi kita sama-sama mengajar. Saranku banyak-banyak, maksudnya ini ya, saya tidak bagusnya memang kalau pakai teori di Jawa, disuruh orang membaca baru mereka menjelaskan. Ya. Nah, saya kan ini, saya belajar 3 hari, baca jurnal, baca buku, masuk mengajar tidak ada yang menanggapi. Saya tidak tahu apakah mereka tidak mengerti. Ya, betul ya. Atau ini adik-adik ini memang tidak pernah baca buku. Ya. Seperti itu maksudku. Saya jadi maksudku harapanku ini Pak, saya 3 hari belajar ini tutup diri supaya nanti di hari belajar ada orang yang bisa menanggapi kita. Karena kan kita juga kalau semisal di Makassar ini memang salah satu metode belajarnya beda dengan teman-teman Jawa. Ya betul. Sama yang kita bilang tadi ya. Jadi kita kan saya juga rasakan sekali pada saat S2 awal S2 di Jakarta itu, jadi kan di S2 Jakarta itu kan di luar Sulawesi ya. Ada namanya critical review. Itu kan yang sering kita lakukan. Kan setiap pertemuan kita menulis, setelah menulis kita diskusikan dan sebagainya. Ya kan kalau critical review-nya siapa? Prof Waswadi kan itu saya sempat terapkan di kampus, di kelas. Jadi kan kalau dia kan kita baca buku. Apa yang kita baca kita tulis, bukan apa yang kita baca ya, tapi apa yang kita pahami dalam buku itu. Itu kita tulis baru kita jelaskan. Nah, itu ya. Tapi ternyata di dalam itu masih susah kita gunakan metode itu. Iya, betul. Seperti itu. Masih metode mereka naik membaca makalahnya, berdebat. Tapi kadang-kadang tidak, ya sudah. Nah, seperti itu. Akhirnya kan kadang-kadang malas gitu. Nah, ini pertanyaan terakhirku. Ada setelah dari PB HMI untuk HMI-nya ini. Ada rencana menaikkan level di PB HMI. Ya, jadi nah, ya kalau tidak bisa dijawab sebenarnya kalau ditanya soal ini ya, kalau secara pribadi ya ada sekali. Apalagi kan dalam waktu dekat HMI kan mau kongres. Jadi bulan 10 ini dia kongres. Ya mudah-mudahan lah setidaknya dari departemen naiklah jadi apa. Yang jelas
kita juga punya andil dalam kepengurusan nanti ke depan. Iya. Setelah departemen mungkin naik. Naik jadi apa PH. juga. Jadi sekjen kita bidang kita kan tahu. Yang penting jadi kita umum. Kenapa? Itu berat. Ya karena saya tidak tahu ya teman-teman yang lain ini sudah ada ya, mungkin teman-teman di Mabes yang Mabesnya PMI di Jakarta Pusat itu. Iya. Saya tidak tahu, mungkin sudah ada yang rancang-rancang jadi ketua umum ya. Kita doakan saja. Apalagi kalau alumni ilmu politik kan, kita doakan. Semoga dia bisa bertahan. Ya, jadi mungkin hari ini itu saja kita sama Kamal. Tanggal berapa ke Jakarta? Saya ke Jakarta September awal. September awal. Mungkin kita bisa ketemu lagi satu kali di sini. Iya. Mungkin pembahasannya sudah modelnya dialog. Maksudnya jadi diskusi yang lebih dalam lagi. Ya, ini kan perkenalan. Betul ya. Seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas tema-tema berikutnya sama Ketua Kamal tentang ya nantilah adalah. Iya. Nah, untuk itu teman-teman, saya ingatkan lagi di bulan 9 itu saya akan membagikan satu buku, Dasar-Dasar Ilmu Politik, bukunya Prof. Meriam Budiarjo. Syaratnya itu pertama subscribe channel Cocologi 21 sama komentar terbaik untuk yang video ini. Video ini, oke? Mungkin itu saja. Siap. Jadi rencana? Ada mungkin kata-kata terakhir saya? Oke. Itu saya lupa. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan ke Ketua. Ini sebenarnya kata-kata sekaligus motivasi hidup saya. Oke. Jadi singkat saja sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kata-kata sudah sering mungkin didengar juga di luar sana. Jadi seperti ini. Saya selalu memegang prinsip soal hidup yang dipertaruhkan itu layak untuk dimenangkan. Jadi siapapun yang mempertaruhkan hidupnya ya layak untuk kau menangkan. Jadi mungkin seperti itu. Oke. Jadi itu kata motivasi dari Ketua Kamal. Kalau saya tidak ada kata motivasi, tapi saya sudah capek kasih motivasi orang. Actionnya yang kurang. Saya tidak tahu saya kan salah kasih motivasi atau bagaimana. Tapi semoga ini ya. Tapi paling tidak saya hanya bisa bilang dimanapun kalian berada, kapan saja dan bagaimana saja, itu supaya selalu belajar dan perbanyak terus belajar sampainya bisa sukses. Jadi kalau tagline-nya kami di sini di Cocoklogi 21 itu adalah mencari pembenaran bukan kebenaran. Siap. Ya, karena kebenaran bukan milik kita. Betul. Kita cuma cari pembenaran saja. Pokoknya pembenaran saja. Oke, mungkin sekian dari Terima kami. Terima kasih banyak ya. Ada pembahasan yang lebih intens yang tidak bisa kena kamera. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.